Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian, sama-sama dirindukan, dicintai, dan diberkahi Allah, insya Allah. Pada sore hari ini, kita akan melanjutkan masih pendahuluan introduction-nya, bahwa yang kita akan dapat di dalam pengajian kita di sini, yang kita akan lakukan ialah bukan mencari ilmunya guru, tapi mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bedanya pengajian kita, ya. Ilmunya guru terbatas, tapi kalau ilmunya Allah yang kita cari, unlimited, tanpa batas. Bagaimana mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu metodologinya beda dengan mencari ilmunya guru. Kita datang mendengar, baca buku wajibnya, kayak di kampus, ya. Insya Allah lulus tuh, cum laude bahkan. Tapi belum tentu ada berkah. Belum tentu bisa kita amalkan ilmu itu. Nah, kalau kita berguru langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu satu paket. Maka itu guru sebetulnya. Di sini lebih tepat disebut sebagai, ya, di dalam bahasa tasawuf itu mursyid. Ya. Mursyid artinya orang yang memberikan petunjuk. Ya. Sedangkan guru, orang yang mengajar, orang yang mendidik. Jadi sumber ilmu pengetahuan itu adalah guru, dosen, ustadz. Di dalam kajian-kajian teosofi seperti ini, kita sama-sama sebagai murid. Apa itu murid? Arada yuridu muridun, orang yang bersungguh-sungguh bersama-sama berjamaah mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita harapkan. Semoga ilmu dari Allah itu, petunjuk dari Allah itu yang kita peroleh. Karena kalau dari manusia itu terbatas. Petunjuk yang kita dapat dari manusia terbatas. Makanya disebut dengan irsyad. Irsyad itu ialah petunjuk manusia. Kalau petunjuknya Allah disebut hidayah. Maka itu dalam Al-Asmaul Husna, Allah disebut Al-Hadi, yang maha memberi petunjuk. Petunjuknya disebut Al-Hidayah. Sedangkan kalau manusia yang memberi petunjuk, itu disebut dengan mursyid. Petunjuknya disebut irsyad. Lebih mulia hidayah daripada irsyad. Tentu jauh lebih mulia Al-Hadi daripada mursyid. Orang yang ingin mendapatkan hidayah dari Allah, itulah disebut dengan muridun. Itu muridun bahasa suci itu. Arada yuridu muridun, orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmunya Allah. Murid. Kalau orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmunya guru, tilmidun. Ya kan? Dan guru itu disebut muallim, pengajar. Metodologinya untuk mendapatkan ilmu itu umumnya kita menggunakan apa yang disebut dengan ilmu husuli, ya, deduksi akal.
Itu yang di pertama. Deduksi akal itu ilmu. Sedangkan pengetahuan yang diperoleh langsung dari Allah, ya, sebetulnya itu lebih tepat disebut dengan ma'rifah. Lebih tinggi ma'rifah daripada ilmu. Ya. Semua ma'rifah itu ilmu, tapi tidak semua ilmu itu ma'rifah. Ilmu ialah pengetahuan yang diperoleh melalui olah nalar. Ma'rifah, pengetahuan yang diperoleh melalui olah batin. Lebih dahsyat batin itu daripada akal itu. Ilmu yang diperoleh melalui olah, atau pengetahuan yang diperoleh melalui olah nalar akal, itu yang disebut ilmu. Pengetahuan yang diperoleh melalui olah batin disebut ma'rifah. Guru, dosen itu akan mengajarkan sesuatu yang kita tidak ketahui. Mala takunu ta'lamun. Sedangkan mursyid atau perantara dengan Tuhan itu bisa memberikan pengetahuan lebih dari itu. Saya ulangi, ya. Mursyid, ya, itu lebih dalam daripada sekedar ustadz. Ustadz itu dalam di negeri Arab itu profesor. Ustadzun itu profesor. Maka itu orang-orang Arab yang datang ke Indonesia itu kaget-kaget loh, kok anaknya masih kecil sudah dipanggil profesor, ustadz ya. Padahal itu kan guru ngaji dipanggil ustadz. Kalau di Mesir itu ustadz itu profesor. Kalau di sini ustadz ya muadzin, guru alif batasa itu ustadz. Padahal bahasa itu ustadz itu kan profesor. Nah itu. Saya kembali lagi ya bahwa ilmu itu atau ilmu husuli, metodologi untuk mencari ilmu itu ilmu husuli, hanya akan mampu memberikan informasi atau pengetahuan kepada sesuatu yang apa kita tidak tahu, unknown, gitu kan. Tapi kalau ilmu huduri, ya, ilmu huduri itu adalah metodologi untuk memahami ilmu-ilmu ma'rifah. Mampu mengajarkan, mampu menginformasikan kepada kita sesuatu yang unknowable. Malam takunu ta'lamu. Ini bahasa Arab sedikit ya. Kalau mala takunu ta'lamu, apa-apa yang kalian tidak tahu. Unknown gitu kan. Tapi kalau malam takunu ta'lamu, apa-apa yang kalian tidak akan pernah Anda bisa ketahui kecuali dia yang mengajarkan langsung. Jadi unknowable. Nah, lain unknown, lain unknowable. Kalau mala takunu ta'lamun, unknown. Malam takunu ta'lamun, unknowable. Nah, bahasa Indonesianya sama itu. Apa-apa yang kalian tidak bisa ketahui. Ya. Kalau kita nggak tahu, tanya kepada dosen, guru, oh akhirnya kita tahu. Atau kita buka literaturnya, oh iya ya jawabannya ini. Yaitu unknown. Tapi kalau nggak bisa dijelaskan oleh buku, tidak bisa dijelaskan oleh guru, itu kan unknowable. Malam takunu ta'lam, tidak akan pernah bisa diketahui. Kecuali kalau yang memberitahu itu adalah sang dia yang maha tahu, al-alim. Jadi al-alim mampu memberikan informasi atau pengetahuan kepada orang. Unknowable. Tapi kalau al-alim
hanya mampu memberikan pengetahuan apa-apa yang tidak diketahui muridnya sepanjang itu ada dalam perbendaharaan otaknya. Nah, itu bedanya. Bahasa Arab itu kan timbangannya itu fa'il, alimun. Kalau al-alim setimbang dengan al-fa'il. Alimun itu orang yang tahu, sangat ngerti, sangat pintar. Al-alim itu maha tahu. Yang bisa al-alim hanya Allah. Yang sehebat apapun pintarnya seseorang, hanya akan sampai kepada al-alimul alama. Al-alim mendalam, al-alama itu meluas, jadi kayak ensiklopedi gitu. Ilmunya mendalam dan ensiklopedis, meluas dan mendalam, tapi belum bisa mendapatkan informasi apa yang unknowable malam takunu ta'lam. Ya, ini istilah sedikit ini. Beda tuh la dengan lam. Kalau la itu tidak bisa. Kalau lam tidak akan pernah bisa. Mana lebih berat? Kan lam kan? Ya. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ada nggak di sini? Bentar, aku lihat. Jadi itu dalam surah apa ya? Surah apa itu? Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Surah surah An-Nisa ayat 64 kalau saya nggak salah. Nah, beda lam dengan la. Kalau la itu nggak tahu, tapi bisa dipelajari. Tapi kalau lam nggak tahu, tapi nggak bisa dipelajari. Kalau bukan langsung dari Allah, nggak mungkin. Atau kalau bukan melalui perwakilannya, nabinya, rasulnya, atau ahli waris spiritualnya nabi, yaitu para walinya, atau al-ulama warasatul anbiya-nya, nggak akan pernah bisa kita ketahui. Itulah yang perbedaan antara la dengan lam. Ini saja kita bisa bahas berjam-jam Bapak Ibu sekalian, tapi kita tidak akan membahas itu lebih dalam. Ntar saya carikan ayatnya supaya nanti kita lebih maaf ini saya nggak temukan, tapi yang jelas bahwa kita bisa lihat di dalam surah An-Nisa ayat 4, ada juga Al-Baqarah 151. Nah, perbedaan antara lam dengan la. Nah, jadi kita di sini hanya akan mendapatkan apa-apa yang kita tidak tahu dalam pengertian la. Kecuali kalau nanti kita menggunakan metodologi khusus yang disebut dengan metodologi huduri, ya, itulah nanti yang akan membantu kita memahami apa-apa yang orang lain tidak tahu, tapi dia sudah bisa tahu. Nah, cara memperoleh pengetahuan yang mala takunu ta'lamun itu kita belajar. Tapi kalau lam takunu ta'lamu biar jungkir balik kita belajar, nggak mungkin kita bisa paham. Kecuali kalau ada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mendapatkan hidayah Allah itu bukan hanya melalui mulutnya seorang guru. Bisa melalui tangkai pohon. Surah Al-Qasas ayat 30. Nah, Nabi Musa diajari oleh ranting pohon. Nabi Sulaiman diajari oleh burung, wa ulimna mantiqat tair. Ya. Dan orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bersih suci hatinya lahir batin, dia bisa belajar kepada apa yang saya sering istilahkan dengan impersonal teachers. Impersonal teachers itu artinya guru yang bukan orang. Nah, aneh kan Bapak Ibu? Kok ada guru yang bukan orang?
Alangkah miskinnya seorang murid, mahasiswa, kalau gurunya hanya orang. Nah, ulama-ulama kita nggak tahu belajar dari mana ya, kok pinter banget ini. Padahal kita satu kelas, sama-sama, gurunya kita tuh, ini kok ada lain, selalu ada yang lain, setiap kali bicara ada yang lain. Jangan-jangan dia belajarnya kepada apa yang disebut dengan impersonal teachers. Coba kita lihat Imam Syafi'i itu. Al-ilmu nurun wa nurullah la dalil asi. Ya, jadi ilmu itu cahaya, tidak akan masuk cahaya itu kalau dalam jiwa yang kotor. Nah, Imam Syafi'i itu seorang apa ya, ulama fikih tapi juga sekaligus wali. Kalau ulama mazhab yang lain itu Abu Hanifah misalnya kan itu hanya ulama fikih. Ilmu-ilmu husulinya jagoan, tapi Imam Syafi'i di samping husulinya jago, dia juga hudurinya hebat. Maka itu Imam Syafi'i itu selalu fikihnya unik-unik tuh. Ulama mazhab yang lain, contohnya yang membatalkan wudhu itu adalah contohnya begini, air yang bisa dipakai berwudhu itu ialah air yang bersih dan mensucikan, gitu, suci mensucikan. Imam Syafi'i tidak boleh menggunakan air wudhu yang mustakmal. Air mustakmal itu ada air sisa ember. Sekalipun tidak berubah warnanya, baunya, dan rasanya, ya, itu nggak boleh dipakai berwudhu. Udah ada percikan air wudhunya orang lain, nggak boleh. Tapi Abu Hanifah, imam mazhab yang lain, nggak apa-apa. Selama tidak berubah warnanya, baunya, dan juga rasanya, nggak apa-apa. Tapi Imam Syafi'i, no way, nggak boleh. Pokoknya kalau sudah kepercik air wudhu, ditanya, coba kita lihat di dalam Kitabul kitab fikih Imam Syafi'i itu yang tebal-tebal itu kan. Apa komentarnya Imam Syafi'i? Kalau kalian bisa melihat tetesan air wudhu itu, warnanya itu lebih hitam daripada tinta hitam. Ya, kalau kita yang di zooming ini, insya Allah masih sering melihat tinta hitam kan Bapak Ibu. Anak-anak kita sekarang nggak pernah lihat tinta hitam itu kayak apa. Waktu saya masih kecil kita ada pakai pulpen taktum gitu, yang ada penanya tuh, cemplungin ke botol, ke ke botol tinta. Saya masih mungkin karena orang antik ya, saya masih pakai. Ya, ini ada tinta parker ya. Enak kan, udah kebiasaannya nulis seperti itu. Bisa ada timbul kasar. Kalau kaligrafi enak kan pakai pulpen begini. Tapi kalau pulpen biasa tanda tangan itu nggak ada kasar ya. Nulis huruf Kak Gangang Kak Pak Bambang Pak itu kan pakai pulpen ini enak nih. Ada kasarnya, ada halusnya kan. Tapi kalau pulpen yang mahal-mahal itu, pulpen tanda tangan, nggak ada kasarnya. Nah, jadi, nah itulah teman-teman, Bapak Ibu ya. Kembali ke tadi apa yang saya ingin sampaikan ya, bahwa metodologi, apa itu metodologi? Cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang unik itu ialah bersihkan batinnya. Imam Syafi'i itu tadi mengatakan bahwa air wudhu itu tintanya seperti tinta hitam tuh. Maka itu Imam Syafi'i juga melarang umat Islam, terutama kepada muridnya, ngelap dengan handuk. Ya, ibu kan suka melap air wudhunya dengan handuk kan? Itu tidak boleh menurut Imam Syafi'i. Kenapa? Orang kan mau pakai bedak, orang kan mau pakai gincu, orang kan mau pakai apa itu black shadow, pakai macam-macam tuh. Nggak boleh. Kata Imam Syafi'i, jangan lap. Apa jawabannya Imam Syafi'i? Sepanjang air wudhu itu mengalir, maka sepanjang itu dosa-dosa itu akan mengalir. Ya. Jadi biarkan air wudhu itu meleleh. Itu untuk melelehkan dosa-dosa yang pernah dilakukan anggota badan ini.
Ingat teman-teman, semua yang harus dibahas pada waktu kita berwudu, ternyata itu adalah organ tubuh yang paling sering berdosa. Berapa orang yang korban setiap hari di mulut ini, Bapak Ibu? Siapa yang pernah dimaki-maki, siapa yang pernah dibohongi, siapa yang pernah disindir, siapa yang pernah disinggung, siapa yang pernah diejek, nah, siapa yang pernah berapa kali bersumpah palsu, belum lagi makanan, minuman yang masuk di mulut ini. Separuh penghuni neraka itu karena mulut loh Bapak Ibu. Kalau orang mampu menyelamatkan mulutnya dari yang haram, separuh pintu surga di kantongnya yang bersangkutan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin betul mengingatkan kepada kita semuanya, ingat ya, kalau memang nggak ada keperluan mendesak, nggak usah pakai handuk dilap itu anggota badannya itu. Ingat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kan wali, dia mampu melihat apa yang orang lain tidak lihat. Karena alam gaib itu kan tidak sama setiap orang. Ada orang alam gaibnya tebal, kayak saya, itu mungkin banyak dosanya. Tapi kalau orang bersih, dia hanya melihat wajahnya orang itu, auranya kebaca. Ini orang ini pembohong. Oh, orang ini pakai jubah malaikat, tapi dalamannya iblis nih. Orang yang halus, orang dekat dengan Tuhan, nggak bakalan bisa dibohong. Maka itu para wali itu kalau bicara dengan orang lain tunduk, ya nggak suka cengar-cengir melihat kemana-mana. Lawan bicaranya itu nggak pernah ditatap. Ada bocorannya Bapak Ibu. Kenapa kok kamu nggak pernah melihat orang lain? Padahal itu kan cantik, artis, ya, tampan gitu. Ya, apanya yang cantik? Aku kok melihat seperti himar. Himar itu kan kayak kuda itu. Hidungnya kuda itu kayak apa? Mancu nggak? Ya. Ada tuh ceplos-ceplosnya sufi juga. Wow, Masya Allah, betapa banyaknya orang di Padang Arafah ini. Banyak sekali orang di Padang Arafah pakai jubah putih, pakai apa itu, pakaikan ihram. Kata wali, enggak. Saya kok enggak melihat seperti apa yang Anda lihat. Yang aku lihat itu adalah himar-himar yang pakai pakaian putih. Masya Allah. Habis ada koruptornya di situ, ada tukang zinanya di situ, ada malingnya di situ, ada yang provokatornya di situ, membungkus dirinya dengan kain ihram putih. Aku tidak melihat orang banyak seperti yang Anda lihat. Yang aku lihat itu adalah seperti himar-himar yang pakai kain putih di situ. Jadi matanya wali itu mampu melihat aslinya gitu. Nah, maka itu malu melihat orang lain. Nanti takut dosa. Padahal kalau kita kadang-kadang ya masa disia-siakan. Face-to-face seperti itu cantik atau tampan masa nggak bisa dinikmati makhluk Allah yang cantik itu. Nah, dia enggak. Dia melihat itu kayak monster. Monster. Jadi Imam Syafi'i itu mampu melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. Maka itu dia pendapat fikihnya itu campur-campur tasawuf kan. Itu kan pandangan sofistiknya Imam Syafi'i. Nah, satu saat Imam Syafi'i itu kan umur 5 tahun sudah hafal Quran tuh. Imam Syafi'i. Berarti belum masuk SD sudah hafal Quran. Itu Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i bisa sedemikian hebat? Ya karena bersih. Suatu saat tiba-tiba kabur. Dia curhat kepada gurunya. Adakah syairnya itu? Syakautu ila waqi'in su'in hifdi fa arsyadani an tarkil ma'asi ala ilmu nurun wa nurullah la yuhdalil 'asi. Waduh gawat nih. Kenapa hafalanku ini tumpul dan apa yang sudah hafal itu lenyap?
Aku curhat kepada guruku yang bernama Waki'. Syakautu ila Waki'. Ada yang mengatakan begini, Bapak. Imam Syafi'i itu kan orangnya sangat santun. Ya. Orang yang santun itu selalu menyebutkan nama orang tuanya bin yang gitu kan. Ini kok tiba-tiba Imam Syafi'i menyebut nama aslinya. Syakautu ila Waki' bukan bin siapa kan. Nah, ada yang mengatakan kalau Imam Syafi'i itu menyebutkan nama langsung tanpa menggunakan bin, itu artinya dia belajar kepada guru yang sudah lama berabad-abad wafat. Nah, ini dia, teman-teman. Alangkah miskinnya seorang murid kalau gurunya hanya orang hidup. Ulama-ulama besar itu gurunya adalah orang-orang yang sudah wafat sekian lama, nabi-nabi yang sudah wafat sekian lama. Ya. Saya pernah jelaskan kan. Imam Al-Ghazali belajar mana? Langsung kepada Nabi bertanyanya kan. Ibnu Arabi bertanyanya kemana? Ke Abu Bakar, bertanyanya ke Nabi. Padahal kan ratusan tahun yang lampau wafatnya mereka kan. Roh tidak pernah mati. Roh itu aktif, apalagi roh suci Bapak Ibu. Kalau suka baca kitab-kitab kuning, itu pasti akan percaya cerita-cerita gini-ginian ini. Saya kok percaya. Nggak mungkin orang seperti kaliber Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, Ibnu Arabi melakukan kebohongan publik. Kalau kita, ya bolehlah, ini cari popularitas dengan cara berbohong. Biasa ya orang sekarang ini. Nggak mungkin itu bisa dilakukan oleh ulama sekaliber Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali. Itu karena saya Ahlussunnah wal Jamaah, jadi saya sebut tokoh-tokoh Sunni lah. Saya bukan Syiah, saya bukan Mu'tazilah, saya juga bukan liberal. Biar saya mengurung diri saya, biar saya Sunni aja lah, Ahlussunnah. Nah, tokoh-tokoh yang saya kagumi adalah tokoh-tokoh ulama Ahlussunnah ini. Ya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Ya, kalau Imam Syafi'i menyebut Al-Waqi itu tadi, nggak ada binnya. Nah, diduga bahwa Waqi itu adalah nama dari guru-guru yang sudah berabad-abad yang wafat. Atau mungkin nama malaikat. Ya. Karena dalam Al-Ghazali itu menyebut suatu alam yang disebut dengan alamul khayal. Apa yang dimaksud alamul khayal, Bapak Ibu? Menurut Imam Al-Ghazali, itu di dalam Ihya Ulumuddin jilid 4 itu ada alam di atas ya. Alam atas itu alam ulya ya. Karena kalau kita mi'raj, kalau kita salat kan kita mi'raj tuh, bolak-balik turun naik ke langit. Nah, kita melewati suatu alam yang disebut dengan alamul khayal ya, menurut Ibnu Arabi, alamul khayal menurut Imam Ghazali, alamul mital menurut Imam Ibnu Arabi. Syekh Ibnu Arabi menyebutnya alamul mital, Al-Ghazali menyebutnya dengan alamul khayal, tapi bimakna wahid, itu sama artinya. Nah, kalau kita turun naik ke langit setiap hari berapa kali, dan itu betul-betul roh kita naik, salatnya salat langit bukan salat bumi ya, maka kita akan melewati alamul khayal itu. Nah, alam khayal itu ada penghuninya Bapak Ibu sekalian. Sebelum kejadian keesokan harinya, sahabat spiritual kita di alam khayal itu beritahu, hati-hati besok loh. Kayaknya ada akan terjadi sesuatu di bumi. Besoknya betul-betul gempa bumi. Ya, ada goncangan. Merusak sekian banyak rumah. Nah, orang yang punya sahabat langit, sebelum kejadian sesuatu itu, dia sudah tahu bahwa akan terjadi seperti ini. Jadi, syakautu ila Waqi', aku curhat kepada guruku yang bernama Waqi' tentang kelemahan hafalanku. Susah menghafal tapi cepat hilang. Lalu Pak Arsyadni antarkil ma'asi, hai
kamu harus meninggalkan dosa. Kenapa? Ada ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yahdani al-asi, cahaya tidak akan masuk kepada hati yang gelap. Nah, itu ilmu husuli yang bisa mengakses apa yang disebut dengan ilmu laduni. Ilmu laduni itu adalah suatu ilmu yang mempelajari divine knowledge itu. Divine knowledge itu apa itu? Ilmunya Allah. Imam Al-Ghazali seperti itu. Suatu saat Imam Al-Ghazali itu ditanya oleh muridnya, saya ulangi lagi, ini mungkin minggu lalu saya juga sudah sampaikan. Ya, Syekh, banyak hadis dalam Ihya Ulumuddin, tapi kok saya tidak temukan di dalam kitab-kitab hadis. Ta'al ya walad sinina, kata Imam Ghazali. Saya tidak pernah mengutip sebuah hadis dalam kitab Ihya, maksudnya Ihya Ulumuddin, tanpa minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, benar nggak engkau pernah menyebutkan hadis ini? Sebelum Nabi ngangguk pertanda iya, maka saya tidak akan masukkan di dalam Ihya Ulumuddin. Subhanallah. 4 jilid Bapak Ibu. Itu kurang lebih 240 hadis di dalam Ihya itu. Bayangkan, satu kitabnya saja Imam Al-Ghazali itu sudah berapa itu? 240 kali ketemu Rasulullah. Berapa semester itu? 240 kali pertemuan. Itu satu kitab. Nah, kalau bukunya 23 sama dengan berapa itu? Jadi Nabi apa ya, dengan Rasulullah dengan imam seperti Imam Syafi'i, ulama-ulama besar itu didampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita apa? Mimpi pun jarang. Ya. Sama juga ulama yang lain. Ibnu Arabi bahkan mimpi dikasih kitab. Khud hadal kitab Fususul Hikam. Ambil kitab ini, namanya Fususul Hikam. Mimpi dikasih buku oleh Rasulullah, buku itu sampai sekarang 1 jilid. Ada muridnya yang membongkar rahasia ini. Ya Syekh, redaksi yang saya baca di hari ini, saya baca lagi keesokan harinya, lain lagi inspirasi yang masuk di dalam benak saya. Ini aneh buku ini. Oh, begini nak, itu bukan buku saya. Itu buku pemberian Rasulullah. Bahkan judulnya pun dikasih oleh Rasulullah. Khud hadzal kitab Fususul Hikam. Ambillah buku ini, kitab ini. Namanya Fusus Al-Hikam. Fusus itu apa itu ya? Fason. Fusus itu ke cincin ini, cincin melingkar di jari manis kita kan. Itu tempat mengikat permata kan, itu ada yang melingkar sini. Cincin lah ya. Itu namanya khusus ya. Nah, Al-Hikam jadi lingkaran yang nanti ditempati permata Al-Hikam itu. Nah itu Masya Allah. Maka itu senang sekali saya membaca Fususul Hikam 1 jilid ya. Tapi lebih berat lagi membaca bukunya yang lain 6 jilid Futuhatul Makkiyah. Itu banyak sekali pengalaman pribadinya yang ditulis di dalam buku itu. Nah, jadi kalau kita nggak pernah baca kitab kuning, bukunya para wali, akal melulu yang masuk di kepala kita ini yang pengetahuan akli, husuli, kering. Di sini kering nih. Ya. Kalau hati kita kering, pikiran kita kering, nggak akan pernah bahagia, Bapak Ibu. Mohon maaf, deposito banyak, tapi hati seperti benang kusut. Kusut itu. Mobil mewah banyak, nggak pernah tenang, kayak terasa ambulans. Isinya ambulans itu kalau bukan orang mati, orang setengah mati kan. Rumahnya besar, mewah, kamarnya banyak, tapi hidupnya kayak di rumah sakit. Rumah sakit itu putih, bersih. Isinya rumah sakit apa?
Maka itu Nabi mengajarkan kepada kita baiti jannati, rumahku surgaku. Sekalipun gubuk tapi isinya surga itu lebih oke daripada istana tapi isinya neraka. Mau nggak? Mau pilih yang mana? Gubuk isinya surga, istana isinya neraka. Pasti teman-teman dari Makassar milih istana yang isinya surga kan. Jangan gubuk isinya neraka pula. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi teman-teman, saya ingin sekali berbagi lebih panjang dengan sahabat-sahabat semua, tapi mungkin kita tanya jawabnya juga perlu ditambahkan. Ya, mungkin kita lanjutkan nanti cerita menarik ini dalam rangka mengantarkan ilmu apa sih sebetulnya yang kita harus miliki. Ada dua macam ilmu loh tadi kan. Ada ilmu biasa, ada ilmu laduni, belum tuntas nih. Ada ilmunya Nabi Musa, ada ilmunya Nabi Khidir. Khidir itu lebih tinggi karena gurunya, bayangkan, Musa itu orang paling cerdas itu kan. Nabi paling cerdas dalam Al-Quran itu Nabi Musa alaihissalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Tapi disuruh belajar oleh Allah. Hai Musa, kamu harus belajar, cari gurumu di sana. Alangkah kagetnya, ternyata gurunya itu adalah orang-orang yang tidak populer sama sekali. Nelayan kumuh, puluhan tahun tetanggaan dengan nelayan-nelayan lain, nggak ada yang kenal kalau Khidir itu adalah orang luar biasa. Itulah wali yang sejati. Jadi kalau ada orang memperkenalkan dirinya, aku kan sufi, aku kan wali, pasti itu bukan wali, Bapak. Orang yang namanya wali menyembunyikan dirinya, tidak boleh ada yang tahu selain Allah. Berkamuflase supaya tidak bocor rahasianya, dia adalah kekasihnya Allah. Bayangkan, semua tetangganya Khidir kaget, loh kok iya? Puluhan tahun kami kenal siapa dia, nelayan kumuh, memang sebatang kara hidupnya kan. Akhirnya juga tersingkap oleh Allah SWT. Belajarlah Musa di situ, tapi Musa tidak sanggup mengikuti. Kenapa? Sangat tidak masuk akal cara-cara mendidiknya. Jadi kalau orang yang belajar dengan menggunakan akal, itu masih kelas-kelas menengah ke bawah. Kalau orang belajarnya sudah tidak pakai akal lagi, tapi sudah pakai apa yang disebut dengan emotional spiritual question itu, kecerdasan batin, itu ilmu khidir. Itu yang melahirkan ilmu laduni. Sekalipun profesor, kita jangan bangga. Jangan memandang enteng orang yang tamat. Cuma SD, apalagi ada yang tidak tamat SD. No. Pendidikan formal itu hanya mendapatkan apa yang disebut malah takulu ta'lamu. Boleh jadi kalau divine knowledge yang kita peroleh, malam takulu ta'lamu. Orang buta huruf kok bisa menjadi Superman, apa Nabi Muhammad itu kan luar biasa itu. Gurunya siapa? Di Gua Hira. Nah, jadi hati-hati terhadap orang yang tidak populer. Boleh jadi tidak populer di bumi, tapi selebriti langit. Boleh jadi selebriti di bumi, tapi nggak ada yang kenal di langit. Maka itu saya berharap kita semuanya, terutama yang hadir dalam Zooming ini, ya, 142 orang, jadilah selebriti-selebriti langit. Insya Allah akan hidupnya berkah, dunia akhirat nanti kita akan bahagia, damai, dan semoga nanti waktu akan datang ini kita lanjutkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.